Domo, minasan konnichiwa, Sensei Joseph desu. Hai minasan, hari ini kita akan membahas mengenai chokai ya. Kita targetkan dalam waktu 1 bulan kita akan bisa menguasai untuk chokai. Nah, chokai itu terdiri dari 4 bentuk soal. Mondai 1, mondai 2, mondai 3, dan mondai 4. Nah, menurut saya pribadi, mondai 3 sama mondai 4 tuh mudah. Kenapa? Kita tuh tinggal merespon saja. Akan tetapi mondai 1 dan mondai 2, kita itu diminta untuk bisa mendengar audio yang agak panjang, lalu menjawab. Makanya menurut saya mondai 1 sama 2 ini lumayan susah. Apalagi kalian diminta untuk mengerjakan mondai ini setelah kalian mengerjakan soal dokai. Yang pasti kita udah pada mabuk, udah pada capek semua kan ya. Tapi nggak perlu khawatir, di video sensei ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menangkap intinya dengan mudah. Oke? Hai, dewa, sasuku ikimashou. Baik ya, mondai 1 pasti bisa kita ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke mondai 1 minasan ya. Saya akan jawab bersama dengan kalian. Jadi saya minta kalian pun juga untuk coba jawab sendiri ya. Kita sama-sama fokus dan berikan memo sebisa kita ya. Oke? Hai. 1番、男の人が友達の家で料理を手伝っています。男の人は肉を入れた後に何を入れますか？最初に何入れるの？その肉入れて。その次は野菜？ああ、ちょっと待って。その前に砂糖を入れて、それから野菜。うん。それで次は水を入れて、最後は醤油ね。うん。わかった。Hai, minasan, do desu ka? Kali ini mungkin agak sedikit susah ya, agak bingung ya, dan agak cepat juga menurut sensei ya. Kita bahas dulu. Pertama yang harus dipahami adalah pertanyaannya teman-teman. Nah, minasan, apakah pertanyaannya sudah dipahami ketika kalian coba mengerjakan tadi? Otoko no hito wa niku o ireta ato ni. Berarti setelah memasukkan daging, nani o iremasu ka? Apa yang dia masukkan lagi ya setelah itu kan ya. Oke, sampai sini dulu. Kalau misalkan kalian masih belum bisa menangkap pertanyaan tersebut, itu udah susah banget ya. Jadi minasan tolong latihan lagi ya. Oke, yang sudah nangkap kita akan bahas kenapa jawaban itu yasai ya. Oke, nah kalau gitu saya akan putar audionya sekali lagi, tapi saya minta kalian untuk dengar karena saya ingin melatih kemampuan pendengaran kalian semua. Oke, mulai ya. 最初に何入れるの？その肉入れて。その次は野菜？ああ、ちょっと待って。その前に砂糖を入れて、それから野菜。うん。Hai, minasan, do desu ka? Bisa nangkap kenapa jawabannya tadi itu adalah yasai? Kita bahas nih ya. Pertama adalah saisho ni nani o ireru no? Berarti pertama-tama masukin apa? Katanya adalah masukkan dagingnya ya. Sono niku o irete. Sono sugi wa yasai. Nah, keluar nih ya, yasai ya. Terus katanya adalah chotto matte, berarti disuruh untuk tunggu. Ada sesuatu yang salah mungkin ya. Sono mae ni sato irete, sore kara yasai. Nah, minasan, koko ga pointo desu. Kono sono mae ni, kono sono ini ngomongin apa? Ngomongin si niku. Jadi, sebelum masukin daging, kita masukkan sato. Ya, berarti gula. Habis itu baru masukkan daging. Terakhir, ya si yasai nomor 3. Nah, pertanyaannya adalah, setelah kita memasukkan daging, kita memasukkan apa? Ya, berarti masukkan yasai jawabannya ya. Urutannya seperti ini ya. Oke, nah berarti kita sudah keluar jawabannya ya. Jawaban yang tepat itu adalah yasai. Nah, kenapa bukan miso atau soyu? Kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Baik, lanjut ya, minasan. Kita dengar. それで次は水を入れて、最後は醤油ね。うん。わかった。Hai, sore de. Nah, setelah itu, sugi wa mizu o irete, berarti urutannya adalah nomor 4. Terus saigo wa soyu, berarti nomor 5. Terus habis itu, wakatta. Nah, apabila kalian nggak bisa menangkap dengan baik, logika aja nih ya, saigo wa soyu kan ya. Berarti soyu kan udah pasti batsu dong. Logikanya kan saigo dia bilang. Setelah daging masukkan apa kan ya? Berarti kan tinggal pilih opsi antara yasai sama mizu. Kenapa pang itu juga nggak muncul sama sekali ya? Oke ya, jadi kalau misalkan kalian nggak bisa menangkap dengan baik, opsi kalian itu adalah yasai atau mizu. Berarti 50-50 minimal ya. Dibanding kalian masih bingung jawab yang mana, minimal 50-50 kan ya. Nah, jawaban yang tepat yasai tadi minasanya. Ingat ya, perhatikan kotoba tadi ya. Sono ya. Sono itu merancu pada kotoba apa. Itu penting banget ya. Oke. Sip, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 ini ada sendal. Kita coba analisis dulu ya. Sendal ini apa perbedaannya? Satu warna putih, satu warna hitam. Ukurannya ada M sama si L ya. Oke, kalau begitu kita akan coba kerjakan soalnya bersama-sama ya teman-teman ya. Mulai ya. 2番、電話で息子とお母さんが話しています。
息子はどのサンダルを買いますか？もしもし、今、駅前の靴屋にいるんだけど、前にお母さんが欲しいって言っていたサンダルが1000円も安くなっているよ。え、本当？買ってきて。白いのと黒いのと両方ある？うん。どっちがいい？白の方が黒い線が入っていてかっこいいんだけど、汚れやすいから黒にする。わかった。M と L があるよ。大きい方にして。そのサンダルは前に店で履いたら M は少し小さかったんだ。わかった。Hai, minasan bagaimana? Bisa dapat memonya? Ngomongnya agak cepat ya, tapi kalau bisa kalian latihan lagi pasti akan lebih mudah ya. Jawaban yang tepat itu adalah nomor 4. Tapi kita pahami dulu pertanyaannya ya. Musko wa dono sandaru wo kaimasu ka? Masih kalian nggak dengar pertanyaan nggak apa-apa ya. Lihat dari opsi jawaban aja kurang lebih kan bisa menebak. Ini mengenai apa ya? Dono itu berarti seperti apa ya? Dono sandaru berarti beli sandal yang mana gitu katanya ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke teksnya ya. Tapi sebelum mulai teks, saya minta kalian untuk coba latihan lagi ya pendengaran ya. Go! もしもし、今、駅前の靴屋にいるんだけど、前にお母さんが欲しいって言っていたサンダルが1000円も安くなっているよ。え、本当？買ってきて。白いのと黒いのと両方ある？うん。どっちがいい？ Baik, oke ya, dengan teksnya ya, kita bahas. Mungkin kelihatannya panjang ya, cuma saya kasih tau poinnya ya. Moshi, ima ikimae no kutsuya ni irun da kedo. Halo, saya itu sekarang ada di depan, eki, yang ada si kutsuyanya. Berarti si kutsuyanya itu ada di ekimae ya, toko sepatunya ya. Mae ni, okasan ga hoshii te ite ita sandaru ga 1000 mo yasuku natteru yo. Berarti yang sebelumnya nih kan ibunya tuh bilang bahwa dia itu ada sandal yang diinginkan. Nah, ternyata harganya itu menjadi 1000 yen lebih murah loh minasang. Nah, logikanya deh, pertanyaannya itu mengenai apa? Betul, dono sandaru kan ya, bukan masalah harga, ingin, atau di mana. Jadi, korega hapa desu minasang ya, kayak daun. Kalau misalkan lihat ada pohon, lihatnya apelnya karena bukan daunnya kan ya. Nggak penting makanya. Ini poinnya nggak penting. Kita lanjut ke poin berikutnya. Honto? Katekite, berarti disuruh beli ya. Shiroi no, kuroi no to, ryoho aru. Nah, minasan keluar nih ya, warna ya tadi ya udah kelihatan nih dari gambarnya. Warna putih sama warna hitam, kedua-duanya ada atau enggak? Dochi ga ii, berarti dua-duanya ada. Mau yang mana? Hai, koko desu. Ryoho ya minasan, tolong dicatat ya. Ryoho itu adalah kedua-duanya kalau kalian nggak tahu kotobannya ya. Karena ketika kalian ujian nanti nggak ada kanjinya kan cuma bisa dengar doang. Jadi tolong dicatat kalau nggak tahu ryoho. Oke? Baik, lanjut ya minasan ya. 白の方が黒い線が入っていてかっこいいんだけど、汚れやすいから黒にする。わかった。M と L があるよ。大きい方にして。そのサンダルは前に店で履いたら M は少し小さかったんだ。わかった。Oke, dia bilang ya, Shiro no hoga kuroi sen ga haite ite kakkoi. Berarti yang si hitam ini ya, ini ada garisnya kan ya. Hitam yang ini tuh katanya keren ya. Tapi ya teman-teman, ada poin tuh ya di sini ya. Kedo berarti menyangkal bagian atasnya ya. Tetapi yogure yasui berarti mudah kotor. Kuro ni suru berarti jawabannya udah pasti nomor 1 nomor 2 itu batsu minasang ya. Hai, udah pasti batsu, tinggal warna hitam antara ukurannya M atau L. Mudah ya. Terus katanya adalah wakatta, M to L ga aru yo, berarti ada M dan L. Oki ho ni shite, berarti nisuru minasan yang ingat ya keluar. Kalau nisuru atau shimasu itu kita pakai ketika kita memutuskan salah satu. Misalkan ada menu makanan, ada gyoza, ada ramen, nasi goreng, dan lainnya. Terus saya ingin memesan salah satunya aja dong ya. Saya misalkan pengen makan nasi goreng. Berarti pakai adalah nasi goreng nishimas ya. Jadi bumbu ini sangat penting minasan ya. Jangan sampai kalian lupa. Nah, okiho ni shite berarti udah keluar jawabannya ya minasan ya. Nomor 4 ya. Berarti yang besar. Terus bagian belakangnya sebenarnya nggak perlu didengarkan karena kan sudah memutuskan. Cuma saya akan bahas untuk kalian semua ya. Sono sandaru wa mae ni mise de haitara. Nah, minasan haitara di sini bukan hairu masuk ya. Haitara itu adalah ketika memakai sepatu, bilang itu adalah haku ya. Haitara, M wa skoshi chisakatta nda. Terus kata anaknya adalah wakatta. Artinya adalah ketika dia coba yang ukuran M itu masih agak terlalu kecil, makanya nggak pas. Makanya dia memutuskan untuk membeli yang besar dan warnanya hitam ya minasan ya. Hai,
Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini juga ada gambar. Coba kita analisis dulu. Yang ini sedang membeli minuman kayaknya ya. Yang ini sedang soji ya. Yang ini sedang sara arau, sama-sama soji ya. Yang ini sedang masak, oke? Kemungkinan apa yang dilakukan si perempuan ya? Coba kita dengar audionya ya. Ingat minasang ya, kita akan coba kerjakan bersama. Sebisa mungkin kalian coba jawab sendiri. Nanti saya akan bahas bersama, oke? 3番、女の人と男の人が話しています。女の人は何をしますか？明日のパーティー、何か手伝うことはない？部屋は片付けてある？大丈夫。明日の朝、掃除するつもりだから。じゃあ、何か買っていこうか。食べ物はたくさんあるかな。じゃあ、飲み物をお願い。わかった。他には？料理は手伝わなくて大丈夫？料理は簡単なものだから。はい。簡単なものだからね。はい、皆さん答えが1番ですね. Bagaimana yang udah bisa jawab betul, mantap ya, agak cepat pembicaraannya. Kita akan bahas. Pertama, pahami pertanyaannya ya. Sebenarnya nggak paham nggak apa-apa sih, lihat gambar juga udah ngerti ya. Onna no hito wa nani o shimasu ka? Berarti perempuannya itu harus ngapain. Nah, sekedar tips saja, kalau misalkan nanti Kak ada rencana untuk ikut ujian N3, kadang-kadang tuh menjebak antara yang laki-laki atau perempuan. Makanya dilatih ya, meskipun pertanyaannya kedengarannya mudah, tetap kalian fokus ya. Onna no hito berarti fokusnya adalah si perempuannya aja. Oke? Kalau gitu, saya akan minta kalian untuk coba dengar dulu sendiri ya. Kita coba. 部屋は片付けてある？大丈夫。明日の朝、掃除するつもりだから。じゃあ、何か買っていこうか。食べ物はたくさんあるかな。じゃあ、飲み物をお願い。Hai, gimana teman-teman? Sudah lebih kedengaran? Kita bahas ya. Jadi, asta no party untuk party besok. Nani ka tesudau koto wa nai? Berarti, apakah ada yang saya bisa bantu untuk party besok? Heya wa katasuke aru? Berarti, untuk kamarnya apakah sudah dibersihkan, sudah dirapikan? Kata laki-laki adalah daijoubu. Berarti sudah tidak apa-apa katanya ya. Asta no asa souji suru tsumori dakara. Berarti, rencananya si laki-laki tersebut akan bebersih ya besok pagi. Berarti yang udah ada soji, kita lihat yang mana. 2 dan 4 tuh batsu ya, karena kan lagi bersih-bersih. Satunya itu vacuum clean, satunya itu ya cuci piring ya. Berarti minasang kita harus bisa memahami yang melakukan itu adalah cowok atau si cewek. Karena pertanyaan adalah mengenai cewek, sedangkan untuk soji yang melakukan cowok berarti sudah pasti batsu. Tinggal 50-50 nih antara nomor 1 sama nomor 3. Sebelum lanjut, ingat ya minasang ya, sumori ini pasti akan keluar nanti ketika kalian ujian JLPT N4. Pasti keluar mulu soalnya. Sumori itu adalah memberitahukan rencana, yang artinya adalah niatan dia. Rencananya dia, niatan dia adalah bebersih besok pagi. Oke? Baik, kalau begitu kita lanjut ke teks berikutnya ya. Ja, nanika katte ikou ka? Kalau begitu, ada nggak yang perlu saya beli gitu ya? Katanya adalah, tabemono wa takusan aru kara. Nah, karena si makanan itu sudah banyak, koko desu minasang. Ja, kalau begitu, nomimono o onegai. Berarti yang harus dilakukan perempuan itu adalah membeli minuman ya. Mudah ya. Lanjut ya. Sebenarnya udah keluar jawabannya, cuma saya akan bahas sampai terakhir. Tolong semuanya fokus ya. わかった。他には？料理は手伝わなくて大丈夫？料理は簡単なものだから。Oke, katanya adalah wakatta. Hokani wa ryori wa tesudau nakute mo daijoubu. Katanya adalah kalau misalkan untuk masakan perlu saya bantu tidak? Katanya adalah ya, nggak perlu dibantu katanya ya. Ryori wa kantang na mono dakara. Berarti masak tuh gampang. Makanya nomor 3 tuh batsu. Jawaban yang tepat adalah nomor 1 minasang. Mudah ya?